Halo anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kimia, materi hitungan kimia. Kita lanjutkan konversi satuan jumlah zat. Jumlah zat yang kemarin dinyatakan dalam mol, satuan mol itu bisa dirubah menjadi massa yang satuannya gram, dengan ketentuan kalau mol mau dirubah jadi gram dikalikan dengan massa molar, sebaliknya kalau gram mau dirubah menjadi mol dibagi dengan massa molar. Dan Anda harus tahu bahwa massa molar untuk unsur adalah sama dengan massa atom relatif atau AR yang satuannya gram per mol. Tetapi kalau massa molar untuk senyawa sama dengan MR atau massa molekul yang satunya sama, yaitu gram per mol. Mol bisa juga dirubah menjadi partikel, yang mana kalau mol mau dirubah menjadi partikel, panahnya naik ke atas, maka harus dikalikan dengan bilangan Avogadro. Sebaliknya kalau partikel mau dirubah menjadi mol, panahnya ke bawah, dibagi bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro kemarin kita beri lambang L, singkatan dari Locksmith, yang harganya L sama dengan 0,2 kali 10 pangkat 23 dengan satuan, harus Anda ingat, untuk unsur satuannya adalah atom per mol. Artinya 1 mol itu mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Kalau senyawanya senyawa kovalen, maka molekul per mol. Kalau senyawa ion itu satuannya adalah unit ion per mol. Mol juga bisa dirubah dalam satuan liter untuk volume. Mol kalau mau dirubah menjadi liter maka dikalikan volume molar. Tapi kalau liter mau dijadikan mol dibagi volume molar. Yang mana volume molar kalau pada STP pada keadaan standar yaitu 0 derajat Celcius 1 atmosfer sama dengan 22,4 liter per mol. Pada kondisi lain bisa dicari dengan persamaan gas ideal. Mol juga bisa dijadikan molar. Mol kalau mau dijadikan molar, panahnya ke bawah, maka harus dibagi volume atau dibagi volume larutan. Sedangkan molar kalau mau dirubah menjadi mol maka dikalikan volume larutan yang satuannya adalah liter. Di molar lambangnya M besar, yaitu mol per liter. Itu liter volume larutan. M itu milimol per mililiter. Satuannya yang bisa disingkat M besar dibaca molar, dan P1 adalah volume larutan. Ya, untuk latihannya Anda bisa coba ya, soal-soal yang ini yang ditampilkan ini bisa Anda coba. Kemudian kita lanjutkan materi menentukan rumus empiris. Rumus empiris atau rumus perbandingan suatu senyawa itu menyatakan perbandingan mol yang paling sederhana dari atom-atom unsur penyusun senyawa tersebut. Di perbandingan mol atom-atom penyusun senyawa tersebut. Kalau kita mau membicarakan rumus empiris, maka data yang diperlukan untuk membahas rumus empiris, yang pertama, jenis unsur penyusun senyawa itu apa saja unsurnya. Yang kedua, perbandingan mol
yang mana mol bisa dirubah menjadi massa, maka bisa perbandingan massa antar unsur dalam senyawa. Ini perbandingan unsur dalam senyawa. Bagaimana cara menentukan massa unsur yang menentukan suatu senyawa? Itu bisa, senyawa tersebut bisa dianalisa. Ini perhatikan cara analisanya. Misalkan dengan reaksi pembakaran. Ini cara analisanya. Misalkan ini dengan apa? Analisis untuk menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam suatu senyawa. Ini misalkan suatu senyawa di sini di tabung yang paling besar ini, gerbong yang paling besar. Suatu senyawa hidrokarbon dimasukkan sini hanya mengandung karbon dan hidrogen. Rumus empirisnya bisa ditentukan melalui proses pembakaran gerbong pembakaran seperti gambar yang ini, yang paling besar ini. Ini adalah senyawa yang hanya terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Gerbong pembakaran ini digunakan untuk menentukan jumlah karbon dan hidrogen dalam hidrokarbon. Sampel yang bobotnya diketahui, jadi sebelum dimasukkan sini bobotnya harus ditimbang dulu. Nah, kemudian dibakar dalam aliran gas oksigen. Nanti akan membentuk air dan karbon dioksida. Produk pembakaran ini melewati desikan penyerap. Di sini masuk ke sini desikan penyerap seperti magnesium perklorat. Ini yang bisa menyerap hasil pembakaran, yaitu menyerap air. Pada tahap yang kedua di sini botol yang paling gerbang yang paling belakang, yang paling kecil, ini karbon dioksida lewat di situ akan ditangkap oleh desikan penyerap kedua. Penyerap ini bisa digunakan natrium hidroksida yang yang dicampur dengan kalsium klorida. Perubahan massa kedua penyerap yang disiapkan di gerbong kedua dan terakhir menyatakan jumlah air yang diserap dan karbon dioksida yang diserap oleh natrium hidroksida. Nah, sehingga massa masing-masing unsur ya bisa dihitung. Nah, kemudian sudah tahu masanya. Ini contohnya misalkan ya. Contohnya suatu senyawa mengandung unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Dari analisis dengan pembakaran tadi ya bisa ditentukan bahwa dalam 3 gram senyawa terdapat 1,2 gram karbon. Jadi karbonnya 1,2 bisa Anda jadikan mol. Kemudian 0,2 gram hidrogen dan sisanya adalah oksigen. Ya, arah mencari rumus empirisnya. Nih, jadi kita harus mencari jumlah mol karbon 1,2 gram kalau dijadikan mol dibagi AR karbon 12, ketemunya 0,1 mol. Jumlah mol hidrogen 0,2 gram dibagi massa molarnya 1, jadi ketemunya 0,2 mol. Sisanya adalah oksigen. Tadi total zatnya 3 gram, karbonnya 0,1 mol atau 1,2 gram, kemudian hidrogennya 0,2 gram, jumlahnya 1,4 padahal 3, berarti oksigennya 1,6 gram. Kalau dijadikan mol berarti dibagi 16 sehingga 0,1 mol. Padahal rumus empiris itu merupakan perbandingan mol atom-atom penyusunnya. Sehingga C-nya 0,1 mol, H-nya 0,2 mol, O-nya 0,1 mol. Sehingga perbandingannya sama dengan 1 banding 2 banding 1. Sehingga rumus empirisnya T-nya 1, hanya 2, O-nya 1. Itulah namanya rumus empiris.
rumus yang menyatakan jenis atom dan perbandingan mol atom penyusun suatu senyawa. Jadi C banding H banding O 2 banding 1 banding 2 banding 1. Boleh ditulis ya, CH2O X kali, di mana X bilangan bulat positif. Boleh ditulis seperti itu. Contoh yang kedua, suatu senyawa tersusun dari 84% karbon dan 16% hidrogen. Nah, tentukan rumus empiris senyawa tersebut. Nah, 84 perbandingan masanya, kalau mau dijadikan mol masing-masing dibagi dengan massa molarnya. Jadi karbon harus dibagi 12 karena AR karbon 12. Jadi sama dengan ya, ini 16 dibagi 1 sama dengan ini. Jadi C-nya 84 dibagi 12 hanya kan 16% dibagi 1 sama dengan 7 dibanding 16. Nah, sehingga rumus empirisnya 7 dibanding 16. C-nya 7 hanya 16. Itu namanya rumus empiris. Jadi dalam senyawa itu unsur pembentuknya apa? C dan H. Berapa perbandingan molnya? 7 banding 6. Ya, 16. Itulah namanya rumus empiris. Dan nanti contoh yang ketiga bisa kalian lanjutkan. Ya, kalian baca sendiri. Nah, ini contoh yang keempat sama dengan contoh yang kedua, dan ini adalah soal untuk latihan. Ya, coba kalian kerjakan sendiri untuk berlatih supaya kalian mahir. Jadi ingat kata orang pintar bahwa mahir itu karena mengulang-ulang. Maka silahkan kalau kalian ingin mahir, maka ulang-ulang. Ini contoh soal yang lain. Kemudian yang berikutnya kita menentukan massa bagian atau kadar unsur dalam senyawa. Rumus kimia, suatu senyawa menyatakan jenis dan jumlah atom bagi unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Rumus kimia terbagi menjadi rumus empiris dan rumus molekul. Rumus molekul dan rumus empiris selalu memiliki perbandingan jumlah atom yang sama. Perbedaannya terletak pada jumlah atom. Misalnya glukosa, rumus molekulnya C6H12O6. Sedangkan rumus empirisnya berarti menyatakan paling sederhana 6 bagi 6 1, 12 hanya bagi 6 2, O-nya 6 bagi 6 1. Berarti perbandingannya atau rumus empirisnya C-nya 1 hanya 2, O-nya 1. Meskipun beberapa senyawa memiliki rumus molekul dan rumus empiris yang sama, misalnya H2O, rumus paling sederhana ya H2O. Jadi rumus molekulnya ya H2O, rumus empirisnya juga H2O untuk air, untuk amonia NH3. Dan kebanyakan senyawa ion kebanyakan itu. Catatan ya, menurut hukum Proust, jumlah atom dalam suatu rumus kimia menyatakan jumlah mol suatu unsur dalam senyawa itu. Berdasarkan perbandingan jumlah atom atau perbandingan mol dapat ditentukan perbandingan massa dan persen massa untuk unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Sehingga kadar suatu unsur dalam senyawa menyatakan perbandingan unsur tersebut dibandingkan massa total unsur-unsur dalam senyawanya. Misalkan untuk senyawa yang secara umum kita beri lambang AMBN. Jika kadar suatu unsur dilambangkan dengan X%, secara matematik dapat ditulis bahwa massa A dibanding massa AMBN sama dengan kadar A dibanding kadar total zat, ya senyawanya KAN, ya AMBN. Total kadar totalnya persennya mesti
100 ya, 100. Sehingga massa ya, massa dikalikan AR A ya, dibanding MR AMBN sama dengan massa ya, persen A dibanding persen seluruhnya kan 100 ya, sehingga tengah kali tengah tapi kali tembi, sehingga diperoleh hasil seperti ini. Jadi kalau mau mencari kadar itu sama dengan ya, M banyaknya atom A kali ARA dibagi MR AMBN kali 100. Sejalan dengan penjabaran di atas, maka persen untuk unsur B ya, sama dengan N kali ARB kali 100 dibagi MR AMBN kali 100%. Contoh misalkan suatu senyawa mempunyai rumus molekul ini C. Jadi tidak hanya terdiri dari 2 unsur tapi 3 unsur C, H, dan O. Tentukan kadar unsur-unsur dalam senyawa tersebut. Nah, kalau kadar C berarti banyaknya atom C. Banyaknya atom C kan 12 kali ARC dibagi massa rumus kali 100%. Jadi sama dengan 12 kali 12 dari mana dapatnya? 12 yang paling depan banyaknya atom C di sukrosa 12 yang berikutnya dari mana? Massa atom C, lihat di tabel. Sama dengan lihat dibagi 342 kali 100%. Ternyata kadar C sama dengan 42,1. Demikian pula sama caranya. Hanya 22 terus O-nya 11. Hingga kadarnya ya, ketemu 51,51. Itu cara mencari kadar unsur dalam satu senyawa. Untuk mencari massa A yang terdapat pada P gram AMBN dengan dasar yang sama seperti di atas, secara matematik bisa dirumuskan ya. Jadi massa misalkan kita lambangkan M besar, maka mol A dibanding mol AMBN sama dengan mol massa A dibanding massa total dalam satu senyawa itu. Nah, kalau dimasukkan massa mol A dibanding 1 mol, jadi 1 mol AMBN sama dengan massa A dibanding massa 1 mol AMBN, sehingga massa kali AR ini tengah kali tengah tapi kali tepi gitu ya. Nah, sehingga akan diperoleh ini. Jadi kalau mau mencari massa A, banyaknya atom A ya dikalikan ARA dibagi massa rumus AMBN kali 100%. Sejalan penjabaran di atas, massa bagian unsur B sama ya, banyaknya atom B kali ARB dibagi massa rumus atau massa molekul kali P. Yang mana keterangannya bahwa MA massa bagian A, MB massa bagian B, P massa senyawa total. Contoh misalkan, berapa gram logam Ca, C dan O terdapat pada 150 gram CaCO3? Ya, jika AR-nya 40, 12 dan 16. Jawab. Ya, kalau massa atom Ca berarti jumlah atom Ca kan 1 kali ArCa 40, lihat di tabel. Jadi 40 itu nanti dapatnya ini sudah diketahui. Ini sama dengan, sehingga ketemunya 60 gram. Nah, sedangkan C sama, jumlah atom C 1,
CaCO3, C-nya 1 kali Al-nya 1 kali 12, jadi ketemunya 12 per ml-nya tadi 100, jadi ketemunya 18. Demikian pula massa O 72 gram. Ini contoh ini bisa Anda lihat sama caranya ya. Ini ya, perhitungannya bisa Anda lihat. Ini sudah ada penyelesaiannya. Kemudian sesudah kita bicarakan rumus empiris, kita harus mengetahui apa yang dinamakan rumus molekul. Rumus molekul ini jadi bisa diperoleh jika rumus empiris senyawa kita lambangkan Re, maka rumus molekul dapat dinyatakan sebagai Re kali X. Jadi kelipatannya Re, di mana X bilangan bulat positif yang harganya dapat ditentukan jika massa rumus diketahui. Jadi untuk menentukan rumus molekul ini harus tahu massa rumus, dan ya selain massa rumus adalah rumus empiris. Contoh, suatu senyawa mempunyai rumus empiris CH2O atau bisa ditulis dalam kurung CH2O X kali, dan massa rumusnya 60. Tentukan rumus molekul senyawa tersebut. Nah, kemarin rumus empiris senyawanya ini bisa ditulis CH2O X kali, atau boleh CH2ON. Nah, sehingga CH2ON ml-nya sama dengan 60. Nah, padahal ml CH2 ini banyaknya C kali X, banyaknya C kan X. Nah, ini pokoknya di sini X, massa atom C12 hanya 2, punya 16, semua dikalikan X. Jadi 30X sama dengan 60, X-nya ketemu 2. Sehingga kalau dalam kurung ini X-nya diganti 2, maka rumus molekulnya adalah C2H4O2. Itu namanya asam oksalat. Nah, ini contoh soal bisa Anda latih ya, meniru itu ya, dilatih diri, dicoba dikerjakan. Ini ada beberapa soal. Ini ada yang sudah dikerjakan. Dan air kristal. Apa air kristal itu? Kristal itu merupakan zat padat yang strukturnya teratur, yang diperoleh dari penguapan larutan. Pada saat penguapan masih ada air yang terjebak di antara kristal. Air yang terjebak di antara kristal yang belum sempat menguap itu disebut air kristal. Contohnya misalkan terusi CuSO4 itu masih bisa mengikat 5 molekul H2O, terusi. Ya, biasanya ditaruhkan pada spiritus, warnanya biru. Dan yang kedua gypsum, air kristalnya 2. Ya, garam Inggris atau epsomit itu 7. Ini dinamakan air kristal. Namanya tembaga 2 sulfat pentahidrat. Penta itu 5 karena H2O-nya 5. Ini kalsium sulfat dihidrat, di itu artinya 2. Magnesium heptahidrat, hepta itu artinya 7, H2O-nya 7. Ya, natrium karbonat dekahidrat. Pada proses pemanasan atau pelarutan kristal air kristal, jadi pada proses pemanasan atau pelarutan kristal, air kristal terlepas dari zatnya, sehingga dalam reaksi kimia air kristal tidak terlibat dalam reaksi.
Demikian juga pada saat membuat larutan, massa air kristal tidak diperhitungkan. Penentuan air kristal dapat dilakukan dengan jalan pemanasan atau reaksi kimia. Pada pemanasan, air kristal akan terlepas dari kristalnya dan diperoleh zat yang disebut anhidrat. Pada reaksi kimia, karena air tidak ikut bereaksi, maka massa air kristal tidak diperhitungkan, sehingga massa air kristal sama dengan massa kristalnya dikurangi massa anhidratnya yang dapat dihitung dari suatu reaksi kimia. Pada saat hidrat dipanaskan, air kristalnya dapat lepas atau menguap. Perhatikan ini, misalkan terusi ketika dalam keadaan basah warnanya biru, tapi ketika dipanaskan warna biru hilang menjadi putih. Tapi nanti warna putih itu kalau Anda tatesi dengan air lagi maka akan jadi biru lagi. Ya, massa air kristal sama dengan massa kristal dikurangi massa anhidrat yang hilang. Ya, jika rumus molekul kristalnya misalkan AxBy, air hidratnya sebanyak P, penentuan harga P berdasarkan hukum Proust. Maka mol total mol AxBy dibagi mol H2O sama dengan 1 dibanding P. Nah, P-nya itu yang dicari. Contoh misalkan, untuk menentukan air kristal pada tembaga 2 sulfat sebanyak 24,95 gram garam tersebut dipanaskan sampai semua air kristalnya menguap. Setelah pemanasan, massa garam tersebut tinggal 15,95 gram. Berarti airnya sudah menguap, air kristalnya. Berapa banyak air kristal yang terkandung dalam garam tersebut? Jawab, misalnya rumus garamnya adalah TuSO4 PH2O. P inilah yang akan kita tetapkan. Nah, ini kalau terjadi pelepasan air, maka airnya itu lepas sehingga akan menjadi TuSO4 plus PH2O. Ya, H2O nya 9. Dari mana 9 ini? 9 gram asalnya adalah 24,9 dikurangi 15,9, ketemunya 9 gram. Nah, diubah dalam satuan mol, masing-masing dibagi dengan mR-nya. Dibagi dengan mR-nya, sehingga ini kalau dibagi mR-nya, mR SO4 itu 159,5. Nah, sehingga kira-kira ya 0,1. Sedangkan H2O nya 9 dibagi 18 0,5. Sehingga Anda sudah bisa melihat perbandingan angkanya. Menurut persamaan di atas, mol CuSO4 dibanding mol H2O, koefisien CuSO4 dibanding koefisien H2O. Sehingga 0,1 mol dibanding 0,5 mol sama dengan 1 dibanding P. Sehingga P-nya berapa? Ketemunya tengah kali tengah, tepi kali tepi. Sehingga harganya P sama dengan 0,5 kali 1 dibagi 0,1. Jadi sama dengan 10 ya, 5 ya. Nih. Jadi ketemunya 5. Jadi 0,5 dibagi 0,1. Nah, ini untuk berlatih silahkan mencoba. Ini air kristal. Soalnya sama. Ini dicoba. Nah, kemudian nanti kita ini ada contoh penyelesaiannya. Ini contoh penyelesaiannya
Kemudian ini soal yang belum dikerjakan, silahkan kalian mengerjakan untuk latihan. Nah, sekarang materi yang terakhir, hitungan berdasarkan persamaan reaksi kimia. Pada saat kita membicarakan hukum dasar kimia, kita dapatkan bahwa jumlah molekul zat-zat yang bereaksi berbanding lurus dengan koefisien reaksi atau volume untuk zat yang berwujud gas. Karena jumlah molekul berbanding lurus dengan jumlah volume, jumlah mol zat, maka koefisien reaksi berbanding lurus dengan koefisien jumlah molnya. Coba perhatikan pada ini ya. Ini catatan satu, jenis unsur sebelum dan sesudah reaksi sama. Itu syarat berlakunya persamaan reaksi yang setara. Yang kedua, jumlah masing-masing atom sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi unsurnya harus sama, jumlah atomnya harus sama sebelum dan sesudah reaksi. Yang ketiga, perbandingan koefisien reaksi menyatakan perbandingan mol. Jadi koefisien reaksi itu angka di depan rumus kimia. Khusus yang berwujud gas juga menyatakan perbandingan volume, asalkan suhu dan tekanannya sama. Sehingga berlaku jumlah mol itu berbanding lurus. Ini dibaca berbanding lurus dengan koefisien reaksi berbanding lurus dengan jumlah molekul. Yang kedua, untuk gas ditambah lagi berbanding lurus dengan volume gas. Ingat ya, untuk gas itu tambah satu pernyataan. Nah, sebelum kita membahas tentang reaksi, Anda harus tahu dulu apa yang dinamakan reaksi pembatas. Misalkan ada ini, persamaan reaksi menunjukkan bahwa perbandingan mol aluminium dengan oksigen adalah 4:3. Mengapa 4:3? Karena koefisien aluminium koefisien itu angka di depan rumus kimia. Di depannya Al ada angka 4, itu koefisien Al. Di depannya O2 ada angka 3, itu koefisiennya O2. Di belakangnya Al2O3 ada 2, nah itulah koefisiennya. Jika jumlah mol yang direaksikan sesuai dengan perbandingan mol itu, perbandingan koefisien itu maka kedua bereaksi itu akan habis. Maka dinamakan ekuivalen. Nah, maksudnya gini, Al koefisiennya 4, bagiannya 4. O koefisiennya 3, bagiannya O3, kan sama. Maka dinamakan keadaan ekuivalen. Jadi ekuivalen itu semua zat reaktannya habis bereaksi, yang ada tinggal Al2O3. Al-nya habis, O-nya habis. Itu keadaan ekuivalen. Jika jumlah mol yang direaksikan tidak sesuai dengan perbandingan koefisien 4:3, maka salah satu reaksi akan habis lebih dahulu. Nah, zat reaktan yang habis terlebih dahulu itu disebut bereaksi pembatas. Disebut bereaksi pembatas. Sesuai namanya, bereaksi pembatas. Zat atau bereaksi yang membatasi jumlah produk yang dihasilkan pada suatu reaksi. Dikatakan demikian karena zat tersebut telah habis terlebih dahulu, selagi zat reaktan yang lainnya masih ada. Padahal keberadaannya sangat diperlukan untuk reaksi selanjutnya, supaya reaksi berjalan terus untuk menghasilkan zat produk. Jadi bereaksi pembatas adalah bereaksi yang habis terlebih dahulu. Cara menentukan reaksi pembatas. Misal direaksikan 4 mol aluminium dengan 5 mol oksigen.
secara praktis untuk menentukan reaksi pembatas, mol reaksi yang diketahui dibagi koefisiennya yang hasilnya lebih kecil. Perhatikan reaksi di atas. Jadi reaksi di atas itu ini ya, reaksi di atas ini reaksi. Jadi koefisiennya Al4, O3, Al2, O3 2 koefisiennya. Nah, Anda perhatikan reaksi ini. Nah ini reaksi ini. Jadi 4Al 3O. Nah, kalau Anda perhatikan reaksi itu, nah, ini kita tulis lagi ya. Jadi misal direaksikan 4Al5 ini reaksi pembatasnya. Untuk Al kan diketahui 4 mol, koefisiennya 4, sehingga 1 hasil baginya. Untuk O diketahui 5 mol, koefisiennya 3 dibagi 3, 1,6. Kalau kita lihat angka ini, hasil pembagian Al 1 mol, hasil pembagian O2 1,67 mol. Jadi Al karena yang lebih kecil sebagai reaksi pembatas, dia pasti habis duluan. Catatan, jika pada reaksi jumlah zat hasil diketahui, ya, dia sekaligus sebagai reaksi pembatas. Nah, misalkan ini ya, jadi mula-mulanya Al-nya 4, O-nya 5, yang bereaksi 4. Kalau koefisiennya 4 yang bereaksi 4, maka kalau koefisiennya 3 berapa? Kalau 4 ya 4, berarti naik 3 kan 3 ya, kalau 3 ya 3 mol. Kalau tadi Al koefisiennya 4 itu 4, kalau Al2 O3 koefisiennya 2 berapa? Ya sama, jadi 2 mol. Sehingga Anda bisa menghitung Al-nya mula-mula 4 bereaksi 4 habis. O-nya tadinya 5 mol, bereaksi hanya 3, maka sisa 2. Al2O3 yang tadinya tidak ada, karena ada bereaksi Al dan O2, maka menjadi Al2O3 sebanyak 2 mol. Ya, sehingga tadinya tidak ada, pada reaksi terbentuk 2, maka sisanya ini dihasilkan 2 mol. Untuk reaksi ini coba sekarang perhatikan, untuk reaksi ini diisi tabel. Nah, untuk percobaan pertama, kalau Al-nya 4, O-nya 3, berarti angka ini sesuai dengan koefisien reaksinya. Al-nya 4, 4, O-nya 3, 3, maka dinamakan ekuivalen mesti. Nah, dinamakan ekuivalen dia. Reaksi pembatas, nah ekuivalen itu reaksi pembatasnya semuanya, semua zat reaktan keduanya. Jumlah mol yang terbentuk 2 karena koefisiennya 2. Kalau koefisiennya 4, 4, kalau 3, 3, berarti kalau 2 kan 2. Tidak ada zat yang tersisa karena ekuivalen. Ini 16, 6, 8, 6, ini diringkas kan 4, 3, maka ekuivalen. Ya, maka keduanya sebagai pembatas. Ya, jumlah mol Al2 O3 4. Dari mana angka 4? Lah, Al koefisiennya 4 8, 2 kali ya. O koefisiennya 3 6, 2 kali kan. Nah, kalau Al2 O3 koefisiennya 2, ya 2 kalinya, berarti 4. Dan seterusnya. Nanti kalau kalian buka di PowerPoint yang Anda miliki, Anda bisa pelajari kenapa ini namakan ekuivalen, sedangkan ini kenapa tidak ekuivalen, karena tidak ada yang tidak habis. Maka ada pembatasnya. Siapa pembatas ini? Al, reaksi pembatasnya. Karena kalau Al 4 dibagi 3, 4/3
Tapi kalau O-nya 5 dibagi 3 lebih besar O, maka AL-nya yang habis, namanya pembatas. Ya ini sama, nanti bisa Anda hayati. Nah, kemudian latihan soal. Nah, misalkan ini ya, latihan soal. Proses pembuatan amonia melibatkan berbagai reaksi lainnya. Salah satu reaksi tersebut menghasilkan gas CO yang dapat merusak katalis pada proses akhir. Gas CO dapat dihilangkan dengan cara mereaksikan dengan uap air menurut persamaan reaksi ini. Ya, misal CO-nya setengah mol direaksikan dengan 0,75 mol uap air. Maka tentukan reaksi pembatas. Ya, reaksi pembatas ya apa? Tentukan mol CO2 dan H2 yang terbentuk. Tentukan total mol zat-zat di akhir reaksi. Tulis dulu reaksinya. Sesudah ditulis reaksinya disetarakan dulu. Ternyata sudah setara, C di kiri 1, kanan 1, hanya di kiri 2, hanya di kanan 2, O-nya di kiri, ya di kiri 2, terus O-nya juga 2, sudah sama semua. Nah ini mula-mula CO-nya 0,5, H2O-nya 0,75. Reaksi pembatasnya, cara menentukan CO yaitu 0,5 dibagi 1. Kenapa kok bagi 1? Koefisiennya CO1. Ternyata ini lebih kecil daripada 0,75 dibagi 1 karena koefisiennya 1. Nah, sehingga CO sebagai pembatas karena harganya lebih kecil. Nah, terus cara mencari zat yang lain, bandingkan saja koefisien reaksi pembatas. Dalam hal ini pembatasnya adalah CO dibanding koefisien yang zat yang ditanyakan. Dalam hal ini yang ditanyakan apa? CO2 dan H2. Ya, reaksi pembatas dibagi mol. Nah, sehingga 1 banding 1 sama dengan setengah banding ya titik-titik mol CO2. Jadi 1 mol CO2. Sehingga mol CO2-nya sama dengan 0,5 mol. Dengan cara yang sama H2 yang terbentuk mestinya 0,5 mol. Kenapa? Karena H2O koefisiennya 1 ya 0,5 mol ya maksudnya H2 koefisiennya 1 0,5 mol, berarti CO ya sama. Total mol zat setelah reaksi adalah zat mula-mulanya 0,5 ditambah 0,75 yaitu 1,25. Demikian anak-anak materi hitungan kimia dalam reaksi kimia sampai di sini. Silahkan Anda mengerjakan latihan soal-soal yang ada. Ingat ya, supaya kalian mahir maka Anda harus mengulang-ulang pelajaran atau mendalami. Ingat kata orang cerdik bahwa ya, orang yang mahir itu karena mengulang. Kemahiran diperoleh karena mengulang. Kalau bahasa Indonesia ada pepatah lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena ditempuh. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.